Ya sebenarnya kalau kita lihat, ini terjadi kontraproduktif ya seperti disampaikan oleh Pak Hendra. Tujuan daripada Permen 30 2023 ini kan sebenarnya menahan dolar supaya dolar ada di Indonesia dan harga dolar bisa sesuai dengan permintaan kekuatan rupiah. Mhm. Tetapi hasilnya setelah ditahan ternyata dolar juga pergi. Jadi dolar itu disimpan di Indonesia maupun di mana akan tetap. Kalau dia mempunyai nilai tinggi ya dia akan melemahkan uang rupiah. Rupiah menjadi 16.000. Nah, dari keadaan ini kebijakan-kebijakan menahan 30% atau berapapun harus dibicarakan dengan pengusaha karena yang tahu komponen biaya itu adalah pengusaha. Berapa keuntungannya, terbuka saja. Mhm. Karena saya merasakan komunikasi di antara prinsipal dengan kita ini rasanya kok susah banget gitu Mhm. ya. Sehingga kita perlu buka komunikasi-komunikasi yang lebih elegan sehingga kita bisa mendapatkan informasi, bisa berdiskusi. Karena semua juga ingin membangun negara kan, Mbak. Oke. Kita ingin membantu Ya, negara, ya, ya. membantu pendapatan negara dan sebagainya. Kalau bisa harga rupiah juga baik, sehingga kita bisa hidup lebih baik. Walaupun inflasi di kita masih 2,7 sekarang. Mhm. Utang kita juga masih oke lah. Cuman yang berat itu adalah kalau pengusaha ini dibebani dengan naiknya royalti, naiknya pajak, DHE ditambah, kemudian biaya ekspor yang tadinya dijanjikan kalau sudah hilirisasi bisa diturunkan, Mhm. mau selesai 75% pun sekarang harus bayar. Jadi beban-beban keuangannya di Indonesia ini terlalu berat menurut saya. Mhm. Sekarang mulai menjerit kami. Nah, kalau pemerintahnya bijak, tentunya ajak bicara kami, supaya Oke. kami bisa menjelaskan berapa yang kita peroleh, berapa yang bisa kita setorkan, dan seterusnya sehingga Baik. terjadi kestabilan daripada harga. Baik Pak Joko, barusan saya tanyakan ini juga ke Pak Hendra Mhm, ya, duduk bersama dengan Kadin berdiskusi begitu ya. Tadi Pak Joko bilang kayaknya alot, kurang mhm, komunikasi mhm. secara elegan. Hasilnya apa Pak Hendra yang setelah Anda diskusikan? Apakah memang sekarang sepenuhnya memang pemerintah yang akan memegang bola ini dan dari sisi para pengusaha, para pelaku yang menunggu gitu ya, win-win Mmm, solutions dari sana? iya, kami dari asosiasi telah berkoordinasi dengan induk organisasi kami ya di Kadin dan Mhm. juga melalui Apindo dan itu sudah dilakukan pertemuan high level ya dengan Mhm. pimpinan Bank Indonesia dan juga dengan Kemenko Perekonomian. Memang bolanya ada di pemerintah, dalam hal ini Kemenko Perekonomian sebagai focal point dari Ya. regulasi ini dan kita sudah menyampaikan semua concern-concern yang tadi dari berbagai sektor ya termasuk juga perikanan. Jadi kita berharap pemerintah mengambil keputusan dalam waktu dekat ya. Mhm. Salah satu yang dibahas waktu itu muncul gagasan mengenai konversi ya. Mhm. Jadi dolar Mhm. semua masuk ya, Mhm. terus nanti dilakukan konversi ke rupiah gitu ya. Dan tapi besaran batasan yang di-retain yang sekarang 30% Mhm. itu mungkin perlu dipertimbangkan ya, katakan mungkin 10% atau 10%. ya salah Mhm. satu. Itu yang berkembang dengan pemerintah waktu itu yang mungkin bisa dianggap sebagai salah satu tanda kutip jalan tengah ya Mhm. yang Mhm. bisa dihasilkan bersama. Tapi kita tunggu dari pemerintah seperti apa nih. Mhm. Jadi masih menunggu Pak Joko ya, sejauh ini komunikasi yang sudah dilakukan dari tim teman-teman APBI di Kadin maupun juga Apindo ya. Nah, Pak Joko kalau Anda lihat kan ini sebenarnya aturannya, Pak Indra juga ya, Mhm, dibuat kan ketika banyak para pelaku pasar atau khususnya pelaku perdagangan batu bara ini maunya markirin dolarnya di luar mhm, negeri gitu ya, mhm, nggak di dalam negeri. Sementara kan perbankan ini butuh gitu ya mhm, duitnya. Kalau kita suruh cari titik tengah nih sebaiknya seperti apa sih yang baik mhm. gitu? Kalau seandainya diambil yang ini ngeberatin yang Heeh, heeh. satu begitu ya, diambil yang satunya lagi Mhm, ngeberatin yang satunya lagi seperti apa mungkin? Kalau saya dari Anda, saya ke Pak mhm, Joko dulu ya Pak Hendra ya. Begini Mbak Maria, orang tambang ini kan lahirnya dari utangan nih. Kita karakternya adalah capital intensif, kemudian high risk, fluktuasi harga juga nggak karu-karuan, harga batu bara juga turun, harga komoditas lain juga ada yang naik, ada yang turun. Nah, risiko-risiko ini mestinya dimasukkan ke dalam analisa incremental analysis. Sehingga pemerintah bisa melihat kalau hari ini net margin profitnya 11, 3 bulan, 4 bulan ke depan berapa itu bisa dianalisa. Jadi berdasarkan teori maupun berdasarkan praktik di lapangan sehingga bapak-bapak terhormat yang jadi
pengatur kami, regulator kami itu mengajak kami bicara lah berapa pantasnya. Kalau 30% keberatan, terus Pak Hendra punya usulan 10%, mungkin 10% juga berat Pak Hendra. Ada perusahaan-perusahaan mineral yang net margin profitnya di bawah 10%. Jadi perlu kita pertimbangkan faktor-faktor yang menyangkut keekonomian suatu tambang, sehingga kita bisa memperoleh berapa wajarnya discounted cash flow rate of return-nya, kemudian berapa payback period-nya, berapa net present value-nya, dan sebagainya. Dan itu bisa didiskusikan karena setiap tambang punya kompeten person yang bisa menceritakan itu, gitu ya. Kalau sekarang diambil 30% dari langit, ya langitnya nanti lama-lama runtuh dong, ya kan? Jadi perlu ada analisa-analisa yang berdasar kepada teori maupun keadaan lapangan. Karena lapangan ini sangat unik, Mbak. Tambang ini sangat unik, ya, sehingga kita tidak bisa berkata apa-apa begitu orang rame, tahu-tahu satu tambang mineral, atau dua tambang mineral, tiga tambang mineral diserbu kayak di Pani kemarin, kan kasihan, ya kan? Baru mengatasi keadaan uang, sudah ada keramaian yang perlu diatasi dengan uang juga. Baik. Jadi kita perlu mengundang teman-teman, ayolah. Kalau dulu ada istilahnya diundang sama kementerian untuk ngobrol bersama, atau kayak kata gayanya minum kopi bersama lah, tapi mendiskusikan hal-hal yang demi kemajuan peningkatan pendapatan negara yang berasal dari added value. Berarti belum ada angka yang memang sebenarnya cukup bisa disepakati secara luas ya, Pak Hendra, karena mungkin pemberlakuannya agak berat, ya patokan tingginya tuh berbeda-beda gitu, Pak Hendra. Iya, idealnya sih memang ini tidak diberlakukan ya, idealnya kan. Idealnya tidak diberlakukan. Idealnya dari sisi pelaku usaha tentu saja semua posisinya sama, dan mungkin ya ada beberapa selain DHE ini, sebenarnya sih kami dari APBI sebelum ini diberlakukan itu sempat berinisiatif ke Bank Indonesia mengajak teman-teman untuk menyimpan di term deposit DHE falas. Jadi ada instrumen moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia beberapa bulan lalu, dan itu suku bunganya sangat kompetitif dibandingkan Singapura, dan berapa pelaku usaha batubara sudah ikut di situ. Sebenarnya kita pengen fokusnya di situ, tapi pemerintah udah keburu mengeluarkan PP ini, jadi akhirnya ya mau nggak mau kita kesulitan lagi untuk ini. Jadi sebenarnya term deposit itu oke. Nah, sementara yang tadi yang angka 10% mungkin itu kan berkembang dalam diskusi ya, ada trade off. Kita juga paham ya. Idealnya memang ini tidak diberlakukan kondisinya. Mungkin kalau tahun lalu, ini kan diwacananya sejak tahun lalu ya, pada saat harga lagi naik ya. Cuman proses penyusunan di pemerintah yang berlarut-larut akhirnya diundangkan pada saat harga lagi rendah, kemudian biayanya naik. Ini yang menjadi permasalahan saat ini.